Di tengah gaduh kasus dugaan persekusi yang menyeret nama Hercules, Muhammadiyah justru menunjukkan cara melawan premanisme dengan kecerdikan, bukan dengan keributan. LBH Muhammadiyah memainkan langkah yang rapi dan elegan. Mereka sadar menghadapi gaya ormas jalanan tidak bisa dibalas dengan pengerahan massa tandingan atau adu otot di lapangan. Karena itu, mereka langsung memainkan semua instrumen hukum yang tersedia untuk mengunci kasus ini lewat jalur konstitusional. Pertama, mendampingi korban membuat laporan resmi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penyekapan, intimidasi, dan perampasan kemerdekaan. Yang kedua, mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK pada tanggal 25 Mei 2026 untuk memastikan korban dan keluarga tidak mengalami tekanan lanjutan. Yang ketiga, membawa perkara ini ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan agar dugaan pelanggaran hak asasi serta trauma psikologis korban ikut mendapat perhatian negara. Strategi seperti ini penting dicatat. Muhammadiyah tidak terpancing masuk ke logika benturan jalanan. Mereka justru menyeret persoalan ini masuk penuh ke arena hukum dan pengawasan institusi negara. Di titik itu, gaya premanisme akhirnya dipaksa berhadapan langsung dengan instrumen penegakan hukum, tekanan publik, dan legitimasi moral masyarakat sipil. Sebab ormas manapun, sekuat apapun jaringan dan backing politiknya, pasti akan berpikir dua kali ketika harus berhadapan dengan institusi sosial keagamaan sebesar Muhammadiyah yang bergerak secara konstitusional, tertib, dan punya pengaruh luas di masyarakat. Kasus ini sendiri bermula pada Minggu 17 Mei 2026. Puluhan anak buah Hercules mendatangi rumah Ilma Sani Fitriana. Kedatangan anggota Grip Jaya itu sebenarnya untuk mencari ayah Ilma, yaitu Ahmad Bahar. Karena Ahmad Bahar tidak berada di rumah, Ilma kemudian dibawa ke markas DPP Grip Jaya di Kedoya, Jakarta Barat. Dari titik inilah dugaan terjadinya intimidasi dan persekusi pada Ilma bermula. Menurut pengakuan korban, selama beberapa jam ia mengalami tekanan psikologis dan intimidasi verbal. Ilma mengaku dituduh sebagai pengirim ancaman terhadap istri Rosario de Marshall alias Hercules. Tidak berhenti di situ. Muncul pula dugaan ancaman menggunakan senjata api hingga isu pemaksaan membuka jilbab. Tuduhan-tuduhan ini dibantah pihak Hercules. Tetapi cerita yang terlanjur beredar telah memantik kemarahan publik karena menyentuh persoalan yang sangat sensitif, penggunaan kekuatan massa terhadap seorang perempuan. Kasus ini bermula dari dugaan pesan WhatsApp yang berisi ancaman yang diterima oleh istri Hercules. Setelah ditelusuri oleh pihak Grip Jaya, nomor pengirim disebut mengarah pada nomor milik Ilma Sani. Namun Ilma membantah keras tudingan tersebut dan menyatakan akun WhatsApp miliknya telah diretas. Seharusnya dalam negara hukum persoalan seperti ini selesai melalui jalur resmi. Pelaporan ke kepolisian lalu proses pembuktian di pengadilan. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Hercules memilih menyelesaikan masalah tersebut dengan tekanan dan pengerahan massa. Inilah masalah utama yang membuat publik marah. Sebab masyarakat melihat ada upaya mengambil alih fungsi aparat penegak hukum. Ketika seseorang merasa berhak membawa warga sipil ke markas organisasi untuk diklarifikasi, maka di titik ini hukum sedang dipermainkan oleh mentalitas premanisme. Nama Hercules memang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Hercules dikenal sebagai mantan penguasa Tanah Abang yang memiliki hubungan panjang dengan dunia militer sejak era konflik Timur Timur. Pada tahun 1980-an, ia pernah menjadi tenaga bantuan operasi untuk Kopassus dan bertugas membantu logistik militer di Timur Timur.
Di masa itu pula ia mengenal Prabowo Subianto yang masih berpangkat kapten. Hubungan keduanya kemudian berkembang menjadi ikatan emosional yang kuat. Setelah mengalami kecelakaan helikopter di Timor Timur hingga kehilangan tangan kanan dan mengalami kerusakan pada mata, Hercules dievakuasi ke Jakarta untuk mendapat perawatan medis atas instruksi Prabowo. Sejak saat itu, Hercules berulang kali menyebut Prabowo sebagai sosok yang berjasa menyelamatkan hidupnya. Kedekatan historis itu pula yang kemudian melahirkan loyalitas politik panjang, termasuk ketika Hercules mendirikan Grip Jaya sebagai organisasi yang selama ini dikenal dekat dengan pergerakan politik Prabowo. Disinilah letak persoalan politiknya. Kasus ini otomatis menghubungkan nama Hercules dengan Prabowo. Hubungan sejarah yang dekat itu membuat setiap kontroversi yang melibatkan Hercules ikut menciprat ke wajah kekuasaan. Karena itu, kasus ini bukan sekedar perkara hukum biasa. Ia berpotensi menjadi beban moral dan citra politik bagi Presiden Prabowo. Masyarakat tentu akan bertanya, apakah negara benar-benar netral menghadapi kelompok yang memiliki kedekatan historis dengan lingkar kekuasaan? Pertanyaan semacam ini wajar muncul sebab publik Indonesia sudah terlalu sering menyaksikan hukum tampak tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Ketika tokoh besar atau kelompok berpengaruh terseret kasus, masyarakat selalu dihantui kecurigaan bahwa proses hukum akan melemah di tengah jalan. Setelah kejadian persekusi itu, Ilma Sani bersama kuasa hukumnya dan didampingi koalisi ormas Islam resmi melaporkan Hercules ke Polda Metro Jaya. Ada dua laporan yang diajukan sekaligus. Pertama, terkait dugaan penculikan, perampasan kemerdekaan, intimidasi, penyalahgunaan senjata api, dan persekusi. Kedua, terkait dugaan pelanggaran UU ITE serta peretasan akun WhatsApp miliknya. Pihak Hercules dan tim hukum Grip Jaya membantah seluruh tuduhan intimidasi maupun penyekapan. Mereka menyebut kedatangan anggota ormas ke rumah korban dilakukan secara baik-baik dan bahkan didampingi pengurus lingkungan setempat. Hercules juga melaporkan balik Ilma Sani atas dugaan penyebaran hoax dan pencemaran nama baik. Namun dalam situasi seperti ini, proses hukum harus berjalan tanpa tekanan dan tanpa keberpihakan. Jika benar terjadi intimidasi, maka pelaku harus diproses. Tetapi jika ada tuduhan yang tidak terbukti, hukum juga harus memberi perlindungan kepada pihak yang dituduh. Kasus Ilma Sani juga memicu kembali pertanyaan lama. Sampai kapan organisasi massa dibiarkan bergerak di wilayah abu-abu antara kegiatan sosial dan praktek intimidasi? Sebab ketika sebuah kelompok merasa memiliki hak untuk membawa seseorang, menginterogasi atau menekan warga sipil, maka sesungguhnya mereka sedang mengambil alih fungsi negara. Mayoritas masyarakat berpihak kepada korban. Simpati mengalir karena Ilma dipandang berada dalam posisi yang lemah menghadapi kelompok besar dengan kekuatan massa. Banyak warganet mengecam metode klarifikasi yang dilakukan di luar mekanisme hukum resmi oleh Grip Jaya. Menurut mereka, jika benar ada ancaman terhadap keluarga Hercules, seharusnya kasus itu cukup dibawa ke polisi, bukan diselesaikan melalui pengerahan anggota ormas. Keberadaan ormas-ormas yang kerap menggunakan kekuatan massa untuk menekan warga sipil memang harus dievaluasi kembali. Jangan sampai negara membiarkan ruang publik diisi rasa takut hanya karena ada kelompok yang merasa lebih kuat daripada hukum.